Foodies yang montok-montok emang selalu menohok ya. Ini maksudnya bahan pangan yang montok ya, alias jumbo ukurannya dan juga porsinya. Ya, kayak warung yang mau kita cobain nih. Mana ya? Infonya sih masuk gang kecil di kawasan Tebet nih Foodies. Foodies akhirnya nyampe juga. Dari tadi dicariin ternyata nyempil di sini. Tapi nih ngomong-ngomong ya, mana yang montoknya ya? Kerangnya yang montok. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Ya, namanya warung makan kerang montok. Wah, kalau dilihat dari namanya udah ketahuan ya menunya apa aja. Udah pasti kerang nih Foodies. Eits, tapi buat mastiin mending kita tanya aja ya sama Mas Ferdi, sang pemilik warung. Ya, jadi kita menunya di sini tuh ada mie instan pakai kerang, habis itu ada kerang hijau pakai keju mozzarella, ada juga kerang hijau pakai saus mentai, dan ada beberapa varian seafood lainnya. Oke, langsung dipilih menu andalannya. Mau bikin kerang mentai sama kerang mozzarella dulu nih Foodies. Tuh lihat kerang hijaunya banyak banget ya. Biasanya ini sampai menyentuh angka 20 kg per harinya loh. Dan itu ludes habis, nggak ada sisa Foodies. Oh iya, buat menu andalannya ini emang cuma pakai kerang hijau aja, bukan kerang yang lainnya. Soalnya sejauh ini baru kerang hijau yang cocok disajikan dengan mentai dan mozzarella. Ada sih jenis kerang lainnya, tapi cara hitung-hitungan kayak kurang receh ya Foodies. Kalau harganya terlalu tinggi, nggak semua pembeli rela kan buat merogoh kocek segitunya. Makanya kerang hijau ini udah paling pas banget. Semua kalangan masuk, kecuali yang punya kolesterol ya. Kudu tahu diri nih dan hati-hati. Oh iya, makannya secukupnya aja juga nih, jangan sampai berlebihan. Yang penting kan lidahnya udah terpuaskan, setuju? Ini si montoknya ya Mas ya? Iya Mas, iya Mbak. Panggil Mas dong Budi. Kaget. Apakah seperti laki-laki? Jadi ini yang montok. Iya betul. Ini yang montok Iya, bener. Montoknya dari mananya coba dikasih tahu. Dari kerangnya. Oh, gede-gede ya? Iya. Sesuai dengan nama warungnya Foodies, pilihan kerangnya ini juga montok-montok banget. Daging kerangnya bener-bener jumbo. Gak ada tuh yang istilahnya buat kerang kecil. Pasti nggak lulus quality control di sini. Mantap ya. Oke, 10 buah kerang harus disiapkan nih buat satu porsi. Disusun serapi mungkin, kemudian dibuat mengarah ke samping. Kebalik. Kebalik Budi. Bener. Bener. Kakaknya bener. Ternyata harus searah Foodies. Yang bagian lancipnya mengarah ke kiri, disimpan di kiri. Nah, yang bagian lancipnya mengarah ke kanan, simpannya di kanan. Ternyata nggak asal nyimpen ya. Ini biar hasil akhirnya tuh nampak rapi dan juga menarik. Setelah itu kita berikan saus padang dan mozzarella di atasnya. Satu porsi lagi pakai saus mentai ya. Nah, by the way anyway nih, kedua saus ini pernah hits banget ya di zamannya Foodies. Kayak hampir semua makanan tuh dikasih mozzarella atau nggak dikasih mentai, ya kan? Jadi lebih kekinian kan olahan kerannya? Apalagi di torch nih alias dibakar kayak gini. Mantul. Tapi ini aman ya Mas ya? Aman. Kalau aku coba bisa? Boleh? Boleh. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus digimanain? Geser aja pelan. Oh, udah gini doang. Iya. Walah, ternyata harus agak cepet nih Foodies gerakan tangannya. Biar kerangnya itu benar-benar terbakar tapi nggak bikin gosong. Kalah nih nyetrika. Ini bolak-baliknya lebih banyak dari nyetrika 10 baju kayaknya. Panasnya juga lebih panas. Lebih panas. Ampun deh, nyerah ya suruh bakar kayak gini ya. Yang ada nanti makin lapar nanti Foodies. Apalagi bakarnya sampai 2 menitan. Sebentar sih sebenarnya, tapi buat kalian yang nggak biasa, jelas ini butuh perjuangan. Gaya bener deh. Padahal nih cara pembakaran seperti ini dipilih untuk memangkas durasi pembakaran yang lumayan lama kalau pakai bara api. Nah, yang ada pembelinya udah pasti pada nggak sabar ya. Kalau di torch gini kan jadi cepet. Set, bakar, langsung matang, gak pakai lama. Tuh, minyaknya udah mulai netes-netes. Ih, mantul ya, warnanya berubah dan mozzarellanya mulai meleleh. Ini tandanya udah matang Foodies. Sebelum nyobain kerang mozzarellanya, kita mau coba paket Pokemon dulu. Paket yang satu ini adalah paket besar yang di plating di nampan. Ada kerang ijo, kerang darah, sama udang yang dimasak dengan bumbu saus padang.
Sausnya enak banget nih foodies. Dia ada campuran dari maizenanya kan tadi. Jadi nggak terlalu berkuah banget, dia sedikit kental tuh. Ya kan? Makin pedes seger nih kalau pakai cabai. Soalnya potongan cabenya kecil-kecil foodies. Jadi pas digigit itu juga pedesnya nggak berlebihan. Comot-comot yuk sausnya. Si cangkang kerang ini juga bisa jadi sendok nih foodies buat ngambil sausnya. Mantul. Sausnya ini emang khas banget ya. Baru sekarang nih nemu saus padang yang selazis ini. Gak terlalu pedas dan juga kental foodies. Sekali ambil saus langsung berasa rempah dan pedasnya sekaligus. Ini pas banget loh. Ini jatuhnya sih ya, kalau kelihatan dari penampilannya aja, mie-nya itu kayak mie nyemek gitu loh foodies. Jadi dia nggak terlalu banyak kuahnya, tapi juga bukan mie goreng yang bener-bener nggak ada kuahnya. Jadi kuahnya sedikit aja tuh. Waduh, masih panas menggoda. Yuk disantap mie kemonnya. Mie kemon ini adalah mie instan goreng yang dimasak ulang pakai kuah dan tambahan maizena biar jadi nyemek tapi lazis. Enak banget ternyata. Mie instan dikasih saus padang, itu ternyata cocok banget. Selama ini nggak pernah nyobain kayak gitu foodies. Nah, kalian juga bisa dicoba di rumah nih. Jadi bikin mie instan terus dicampur sama saus-saus yang lainnya. Kreatif juga ya chef ownernya. Padahal Mas Ferdi ini gak ada basic memasak loh. Berawal dari hobi masak, terus coba-coba pengen menu yang gak biasa. Jadi deh ragam olahan dengan bahan utama kerang hijau ini. Lanjut kita makan foodies. Ini bener-bener lazis, susah nih buat berhenti. Jadi kalau ini foodies, rasanya itu asam manis dan tetap ada aroma dari mentainya. Aroma mentai kan emang khas banget ya foodies ya. Ngomong-ngomong soal mentai, saus mentai yang satu ini buatan asli dari kerang montok nih foodies. Jadi rasanya istimewa, beda nih dari tempat lainnya. Tapi sebenarnya dasarnya sih emang sama ya, yakni mengadopsi saus khas Jepang. Jadi rasanya tetap dibuat semirip mungkin dengan mentai dari negara aslinya. Lazis banget, apalagi saus mentainya itu lumer-lumer banyak banget foodies. Nggak pelit nih ngasihnya. Jadi kan dibakarnya di atasnya doang nih. Bukan dibakar di bawah ya. Jadi benar-benar matangnya itu beda foodies. Dia matang sampai ke dalam. Tuh. Tapi nggak gosong. Matangnya tuh merata loh. Yaps, kalau dibakar dari bawah kan terhalang cangkangnya foodies. Nah, kalau dibakar dari atas, apinya akan langsung kena ke daging kerangnya. Tapi kerennya tuh nggak ada bagian kerang yang gosong loh. Mantep ya. Lanjut ke yang mozzarella. Panas banget foodies, panas banget. Pakai ini aja dulu kali ya. Ya jelas belum lama dibakar, jadi masih panas banget ya foodies tuh. Minyaknya aja masih ada. Looks so yummy. Nah, biasanya kan kalau makan kerang itu kan ada aroma amisnya. Nah, kalau ini tuh nggak sama sekali nih foodies. Jadi nggak ada bau-bau amisnya, justru lebih berasa dari rasa mozzarellanya, ketutup sama rasa mozzarellanya juga. Rasa mozzarella sama saus padangnya itu emang nyatu banget. Aduh, bikin makannya jadi gak berhenti-berhenti ya. Gas terus, gak bisa ngerem nih sama sekali. Ternyata lebih enak kalau dikasih jeruknya foodies. Jadi dia ada aroma jeruknya juga, lebih seger jatuhnya. Keju yang gurih, asin, dicampur sama jeruk yang seger. Itu pas banget deh. Kalau kayak gini sih jatuhnya malah jadi cemilan ya. Soalnya kan digado nih foodies. Cemilan tapi seafood. Waduh, ngadi-ngadi nih. Cemilan tapi lama-lama ngenyangin ya. Habis nyobain semuanya ditutup sama minuman yang segar. Nah, jadi buat kalian yang mau nyobain macam-macam kerang, nah langsung aja datang ke kawasan Tebet Timur. Bisa nyobain ini semua nih. Ini. Aduh, saya mau lanjutin makan dulu ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan.